Karena kita nggak akan bisa tenang hatinya kalau kita jauh sama Allah. Kalau pakai standarnya Allah, kita nggak akan pernah kecewa. Kalau kita pakai standar manusia, pasti kita kecewa ya. Jadi boleh nggak sih kita berharap? Boleh, harus. Kan beriman itu antara tiga ya, harap, cinta, sama takut. Jadi sebenarnya kita manusia tuh wajar nggak sih ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa mengeluh atau berkeluh kesah kalau kita menghadapi ujian, menghadapi berbagai cobaan. Gimana menurut Mbak Amal? Air mata itu adalah pelembut hati. Di situ titiknya kita akan menemukan, oh gini toh ridho sama takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Erni. Kita jumpa dalam episode perdana FOM, Voice of Muslimah, sebuah podcast kolaborasi dari Peduli Jilbab, gerakan muslimah yang fokus untuk membumikan jilbab syar'i. Dengan Shiraki Indonesia, sebuah brand fashion syar'i yang elegan dan luxury, serta memiliki semangat yang sama dalam membersamai muslimah Indonesia. Di dalam FOM podcast ini, kita akan membahas problematika seputar muslimah. Karena aku yakin untuk jadi baik kita nggak mungkin sendirian, makanya kita baik bareng-bareng. Yuk kita baik bersama. Mungkin banyak di antara kita yang merasa bahwa kenapa sih hidupku diuji, kenapa sih hidupku nggak baik-baik aja, atau kenapa sih ujianku begitu berat. Aku yakin nggak semua orang ngerasa hidupnya memang lempeng-lempeng aja. Nah, ada mungkin harapan yang kecewa dalam menghadapi suatu hal. Kali ini kita akan membahas tentang takdir. Saat ini aku bersama Mbak Amalia. Beliau adalah co-founder dari gerakan Peduli Jilbab. Assalamualaikum Mbak Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Erni. Hari ini kita akan bahas tema yang sangat melekat mungkin, dan semua orang pernah merasakan sesuatu yang mungkin gak enak dalam kehidupannya. Bahas tentang takdir. Gimana Mbak Amalia memandang takdir itu? Apakah Mbak Amalia punya satu pengalaman tentang takdir yang tidak enak, yang sulit untuk dilupakan, dan banyak memberikan hikmah untuk hidupnya Mbak Amalia? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahas tentang takdir ya. Takdir ini tuh luas banget. Tapi hari ini mungkin aku mau sharing tentang ridho terhadap takdir. Oh iya. Jadi gini Mbak Erni, kita tuh sering banget ngeluhnya itu macem-macem. Ngeluh tentang hidup kita, ngeluh tentang masa lalu kita, keuangan kita, apapun kita keluhkan. Tapi kita lupa bahwa hidup kita itu sudah diatur oleh Allah. Sampai titik itu dulu. Kalau kita sudah tahu hidup kita diatur oleh Allah, berarti harusnya kita udah harus ridho sama apa yang Allah berikan. Takdir. Pernah nggak sih aku dapet takdir yang menurut aku kurang baik? Pernah. Kecewa terhadap takdir? Pernah. Namun ketika kita seorang muslim, kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Takdir yang tidak sesuai dengan kata hati, aku mengalami persalinan yang luar biasa berat. Jadi aku sempat kena postpartum depression. Ini mungkin aku tutupi dari banyak orang gitu kan. Ini takdir buruk yang membuat aku trauma untuk punya anak lagi. Kelahiran anak pertama aku normal, bahasanya sekarang pervaginam. Namun ternyata menyisakan luka-luka setelah itu. Aku berjuang untuk bisa bangkit dari rasa ini, itu baru selesai itu pas punya anak ketiga. Jadi aku hamil anak kedua itu masih kayak, ya Allah aku tuh belum siap. Tapi sama Allah dikasih lagi. Tapi kan kita seorang muslim ya, cuma pilihannya dua, mau sabar atau syukur. Betul. Kita nggak ada pilihan sambat. Jadi pilihannya cuma sabar sama syukur. Kita saat itu aku memilih untuk bersabar. Mungkin di antara sakit-sakit yang aku rasakan saat itu,
Allah gugurkan dosa-dosa aku yang udah banyak gitu. Bahasa bagusnya kita ridho dengan takdir. Masalahnya nggak hilang, Mbak. Masalah tetap ada, sakitnya tetap ada, rasa kecewanya masih ada, tapi hatinya lebih lapang, jiwanya lebih tenang. Karena kita tahu nggak ada satupun hal di dunia ini yang luput dari kuasa Allah. Benar banget. Jadi gitu sih, Mbak. Itu yang bikin aku bertahun-tahun untuk berdamai dengan ridho terhadap takdir. Oke Mbak, terus di masa-masa sulit seperti itu, gimana caranya Mbak Amal menerima takdir tersebut dan merasa lapang hatinya dengan ketetapan yang Allah berikan itu, Mbak? Yang pertama itu, aku meyakini bahwa apa yang terjadi kepada diriku itu sudah Allah tentukan dan memang sudah takdirnya gitu. Jadi memang proses itu tidak perlu disesali. Karena ketika kita berandai-andai, kita sedang membuka peluang syaitonir rajim nih. Benar. Buat membisikkan kalimat-kalimat yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi aku berusaha untuk menerima dulu. Aku bilang sama suami waktu itu, kondisiku, aku minta pertolongan, support juga sama beliau. Beliau pun membantu banyak gitu. Jadi selain kita berdamai dengan diri sendiri, kita juga mencari support system untuk membuat kita ridho gitu. Dan jangan lupa untuk kitanya nih ya Mbak ya, ngedeketin diri sama Allah. Karena kita nggak akan bisa tenang hatinya kalau kita jauh sama Allah. Terbaik menurut Allah, seperti itu ya Mbak Amal ya? Betul Mbak Erni. Kadang-kadang sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah. Dan gitu juga sebaliknya, kan yang maha mengetahui itu Allah. Kita cuma bisa melihat dari sudut pandang kita gitu. Nah iya benar banget, kalau pakai standarnya Allah kita nggak akan pernah kecewa. Kalau kita pakai standar manusia pasti kita kecewa ya. Tapi emang salah nggak sih Mbak ketika kita punya ekspektasi atau punya harapan seperti itu? Kita pasti, setiap orang dalam dunia ini punya rencana, harapan, dan hasil yang diinginkan. Tapi lagi-lagi, kan yang mengatur semuanya kan Allah ya. Jadi sebenarnya yang baik itu adalah sesuaikan rencana kita dengan rencana Allah. Berharapnya cukup sama Allah aja. Jadi boleh nggak sih kita berharap? Boleh, harus. Kan beriman itu antara tiga ya. Harap, cinta, sama takut. Tiga ini nggak boleh hilang gitu. Jadi harapan itu harus tetap ada gitu. Kita harus tetap berharap sama Allah, diberikan hasil yang sesuai dengan rencana kita. Tapi kalau ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang kita rencanakan, itu udah kuasa Allah. Dan kita harus ridho Mbak. Tadi ridho itu yang membuat kita jadi lebih mudah untuk menjalani hidup, insya Allah. Jadi sebenarnya kita manusia tuh wajar nggak sih ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa mengeluh atau berkeluh kesah kalau kita menghadapi ujian, menghadapi berbagai cobaan. Gimana menurut Mbak Amal? Sedih, marah, kecewa, itu respon yang manusiawi. Jadi boleh nggak? Boleh. Tapi air mata boleh mengalir, hati boleh bersedih, tapi jiwa kita tetap ridho sama apa yang Allah sudah berikan. Jadi memang kayak misalnya proses kehilangan ya Mbak Erni ya, kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, pasti kita ada rasa kosong, hilang. Itu nggak apa-apa. It's okay to not be okay. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menggugat takdir. Ini yang nggak boleh. Ya. Jadi kayak yang, kenapa harus aku? Bertanya-tanya. Ya. Kenapa Allah? Kenapa aku? Nah itu dia Mbak, itu yang sebenarnya dilarang gitu. Kita mengutuk takdir, itu nggak boleh. Tapi kalau kita bersedih, kecewa, marah, selama tidak melanggar syariat, itu boleh. Bahkan disebutkan air mata itu adalah pelembut hati. Ya. Jadi mau nangis itu boleh. Mbak Amal, tadi kan kita udah bahas tentang pengalaman pribadinya Mbak Amal. Nah, Mbak Amal sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga, dan Mbak Amal sebagai co-founder Gerakan Peduli Jilbab. Gimana cara Mbak Amal bisa menyesuaikan itu semua sehingga Mbak Amal tuh ridho menjalani semua hal itu? Karena kan pasti berat ya ngejalanin setiap peran-peran yang bersamaan itu. Ya,
Jadi gini Mbak Erni, nggak mungkin ada amanah, tanggung jawab itu tanpa Allah berikan kesanggupan. Ketika awal-awal aku masih berusaha untuk menerima kondisi yang tadi disebutkan di awal, jujur, Peduli Jilbab adalah penguat. Jadi kalau dibilang, kok bisa sekarang gitu, saat ini, tahun ini kan 2022 itu adalah 10 tahunnya Peduli Jilbab. Jadi sebenarnya Peduli Jilbab bagian dari penjagaan Allah untuk aku. Jadi kenapa dibilang kok bisa sih masih terus di sini? Karena aku butuh. Jadi sesungguhnya Allah Maha baik ya. Di satu sisi aku harus menghadapi kondisi yang tidak enak, tapi Allah hadirkan teman-teman Peduli Jilbab yang luar biasa. Ketika ketemu aja tuh merasakan pancaran imannya tuh beda gitu. Kita nggak usah cerita apa-apa, kita nggak usah ngeluh apa-apa, dipeluk aja tuh udah Masya Allah gitu, kayak memberikan kekuatan gitu. Masya Allah, luar biasa banget tadi pengalamannya Mbak Amal ya. Mbak, sekarang pertanyaan terakhir mengakhiri form edisi podcast kita sekarang. Gimana menurut Mbak Amal caranya supaya kita bisa plong dan ridho terhadap takdirnya Allah? Pertama ya Mbak Erni, kita harus tahu dulu gitu, kita hidup mau kemana. Kalau kita udah tahu orientasi kita kemana, kita akan mudah untuk mengeset hati kita. Hati kita itu kan ngikut ya ke kita gitu. Kita pengennya ridho Allah, sebelum kita dapat ridho Allah, kita harus ridho dulu sama Allah. Kita pengen hidupnya berkah, hidupnya ridho, tapi kita nggak ridho sama takdir Allah. Gimana caranya? Nggak akan bisa. Dan aku juga belajar lagi sampai akhirnya aku menemukan sebuah hadis yang intinya itu bahwa amalan hati itu juga penting banget gitu. Kita berjilbab syar'i, kita sholat, kita puasa, itu penting. Namun ada amalan hati yang penting juga, dan yang paling utama dari amalan hati itu adalah ridho terhadap takdir Allah. Kalau kita udah ridho, Allah ridho sama kita. Tapi memang ini proses ya Mbak Erni. Maksudnya aku nggak bisa sekarang ngomong meminta Mbak Erni ridho gitu. Mbak Erni saat ini juga ridho, nggak bisa. Proses. Ya, semua butuh proses ya. Iya betul. Namun di proses ini kita akan menghadapi sakit hati lebih dalam lagi, sampai akhirnya kita hanya menggantungkan harapan kita sama Allah aja. Di situ titiknya kita akan menemukan, oh gini toh ridho sama takdir Allah. Sampai kita nggak pernah berandai-andai lagi, seandainya kemarin begini, harusnya aku begini. Ketika kalimat itu udah nggak ada dalam hidup kita, itu kita udah ridho sama takdir Allah. Masya Allah, penutup yang sangat cantik dari Mbak Amal. Terima kasih banyak Mbak Amal. Sama-sama Mbak Erni. Semoga obrolan kita bermanfaat buat teman-teman muslimah semuanya. Dan teman-teman, tugas kita semua untuk meyakini bahwa setiap takdir yang terbaik adalah dari Allah. Tugas kita juga adalah ridho terhadap takdirnya Allah. Terima kasih kepada teman-teman muslimah yang telah menonton podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada Shiraki Indonesia yang sudah mensupport wardrobe kita yang cantik-cantik ini. Jangan lupa follow Instagram @pedulijilbab dan @shiraki.indonesia untuk mendapatkan support system dan info-info terkait podcast selanjutnya. Saya Erni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.